Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Alhamdulillah, ikhwati fillah, di malam hari ini kita masih Allah perkenankan bertemu dalam majelis di hari yang Jumat ini, tentunya juga yang malam, dan senantiasa semoga kita juga mendapatkan keberkahan. Yang kita akan bahas ini bahasan dari ibadah, bagaimana penjelasan, nanti ada kaidah agung ibadah ya dari bahasan baru kita nantinya. Nah, suatu filah di antara pemahaman ibadah yang harus dipahami oleh seorang mukmin, setiap mukmin harus tahu bahwa watak dan sifat ibadah itu apa? Tauqifiyah. Artinya tidak boleh mensyariatkan sesuatu ibadah kecuali dengan dalil yang sahih dari Al-Quran dan juga ya, dia harus ada kesesuaian dengan dalil ya. Bagaimana niatnya ibadah, niatnya kebaikan nggak bisa. Saya mengucapkan ini, saya melakukan ini, saya menahan ini, dan itu alasannya ibadah ya. Enggak gitu ya, harus ada dalil ya, khususnya kalau ibadah itu adalah berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Itu sifatnya tauqifiyah ya. Ya kalau hubungannya dengan makhluk ya muamalah, yaitu ada juga aturannya sendiri, tapi di mana juga muamalah ada aturannya, nah saja tidak seperti ya hubungannya dengan Allah gitu ya, tidak ya ulumina Allah gitu ya, gitu ya. Jadi senantiasa kalau hablum minallah itu lebih terikat ya, dengan dalil ya. Hablum minannas artinya ada yang diantaranya seperti transaksi, tidak boleh riba, tidak boleh maisir goror dan seterusnya lah gitu ya. Misalkan tuh yang ahlinya yang pelajari gitu ya. Nah itu. Tapi kalau misalnya seperti menanam, contohkan oleh Nabi adalah seperti korma. Ya, korma ya bebas gimana gitu ya. Kalau mau dikawinkan, maka gitu ya. Mau ditanam sendiri ya silahkan. Ya. Cuma alamu, ya. Kalau lebih tahu kata Nabi. Ilmu di dunia aku ya tentang terus-terusan duniamu, engkau lebih tahu. Nah, tapi urusan kalau itu terkait dengan Allah harus ada dalil ya gitu. Nah itu. Karena asas dari ibadah itu ya dibangun atas dalil gitu ya gitu. Jadi sholat ya ada dalilnya gitu ya. Kenapa sholat lima waktu? Ada dalilnya gitu ya. Nah itu ya. Sholat apa itu? Sholat An-Nur ya. Saya lupa. An-Nur. Ya. Terus kan ada kan gitu yang sholat lima waktu gitu kan. Karena ada dalilnya gitu ya.
Ya hadisnya juga ada, ya, didukung oleh hadis. Terus rukun-rukun sholat, ya. Nah itu kan ada dalilnya. Kenapa kita takbir? Kenapa kita membaca Al-Fatihah? Ya, kenapa kita ruku, sujud? Ada dalilnya gitu. Nah itu. Sama zakat. Ada dalilnya? Ada. Saum ada, surat apa? Al-Baqarah ya, sama tiga. Haji ada ya. Ya. Surat Al-Baqarah juga ya. Gitu. Haji Asrul Maklumat dan seterusnya gitulah gitu ya. Jadi sudah jelas. Nah, karenanya bacaan-bacaan tertentu terus yang melakukan juga dengan atas nama ibadah itu harus ada dalil. Kalau nggak ada dalilnya, lebih baik tinggalkan, ya, lebih baik ditinggalkan, gitu. Nah, Fatafillah, itulah pokoknya ibadah, ya. Jadi bentuk ibadah yang tidak disyariatkan oleh Al-Quran dan Sunnah itu akan tertolak, ya, akan tertolak. Bagaimana dalam sabda Rasul, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, tidak ada urusannya dari kami, ya, tidak diperintahkan, maka sesungguhnya amalan itu tertolak, ya. Riwayat Muslim, ya. Tegas gitu ya. Dalam apa yang lain, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa fihi fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan sebuah amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka sesungguhnya amalan itu tertolak. Tertolak, ya, dan tidak akan diterima. Pelakunya akan mendapatkan dosa. Karena perbuatan itu bernilai sebuah kemaksiatan dan bukan ketaatan, itu ya. Kan kalau berlebihan, ya, nggak bisa saya niatnya ibadah. Ada sahabat yang niatnya itu sholat terus, saum terus, ya. Nggak akan tidur dia, nggak akan tidur. Saum terus, nggak akan berbuka. Sendiri terus, nggak akan menikah. Gimana tuh? Iya, itu bukan derajatnya pas sahabat kalau misalnya ada orang yang nggak mau menikah. Memang kuat yang namanya sendirian itu zaman sekarang itu ya. Zaman sekarang emang kuat sendirian terus. Ini memang niatnya emang ibadah dia itu. Gitu. Sehingga ya kalau dia sendirian dia kuat tuh. Ya, akan menikah dia tuh dah. Gitu. Akan Nabi jelaskan, saya juga manusia gitu. Tegasnya Nabi, di bawahnya Nabi. Saya juga manusia. Saya juga makan, ya. Saya juga tidur, ya. Gitu. So, saya juga menikah, ya. Tuh. Nabi aja menikah, gitu ya. Nah, ini yang belum. Contoh ke siapa, Pak? Gitu. Ya, jadi ini ada lagi kalau misalnya belum, memang waktunya belum, waktunya gitu, nikah gitu ya. Sudah berusaha itu ada lagi gitu ya. Ya upaya dulu gitu ya,
doa istilahnya tawakal itu ya gitu. Nah, jangan dulu salah itu ya, salah itu ya. Jadi balik lagi, Nabi juga kan melarang sahabat jangan gulu, jangan berlebihan, ya. Ibadah itu ada batasnya. Gitu. Nabi juga berdagang, tidak konsen terus, ya, ibadah di masjid terus, gitu ya, zikir terus, gitu ya. Enggak. Nanti ya sebelah aktivitas Nabi itu ya gitu. Ya, tidak malam-malam terus ya nggak pulang-pulang gitu ya. Bertanyain, mana kita nggak pulang-pulang tuh masjid ibadah terus wes gitu ya. Tapi itu apakah benar itu ibadah gitu ya gitu ya. Bahkan sampai ada suatu kaum ya itu rela yang namanya dakwah ibadah 3 hari 7 hari gitu ya, atau puluhan hari gitu ya, katanya uzlah ibadah untuk saya suka nyinggung siapa-siapa gitu ya. Nah, cuman nilainya gimana gitu ya. Tapi memang ada yang sebagian mereka juga di apa keluarganya ya diperhatikan dulu dia apa ya oke lah, cuman kan masalahnya ini dalil dulu, dalilnya ada enggak gitu ya. Kalau nggak ada dalilnya sebaiknya tinggalkan gitu ya gitu ya. Jadi harus pertengahan yang namanya ibadah itu ya, itidal ya, lurus dan seimbang gitu ya, tidak meremehkan ya, tidak juga melampaui batas ya, tidak gulu. Nah itu kebagian juga nanti adalah bahasannya ini dulu ya. Nah, kata malam ya, ada para malam juga nih. Baik, nah itu kedudukan ibadah ya bagi seorang muslim, itu pandangan lurus dan benar dalam memahaminya ya. Nah itu untuk hari ini. Kalau nanti ada kaidah agung ibadah ya. Nah, ada apa PDF-nya nanti dikirim aja ya. Jadi dahulu yang saya sampaikan, Waalaikumsalam. Juga kita doakan juga teman-teman kita, saudara kita ya, muslimin juga yang lagi sakit ya, sedang mengalami kesusahan juga, Allah sembuhkan, Allah mudahkan, Allah lapangkan ya. Dan juga senantiasa kita doakan supaya terus kita juga dan kaum muslimin juga terus diberi hidayah untuk selalu kita senantiasa juga berada di jalan yang benar, jalan yang Allah ridhoi, yang senantiasa juga ya yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya segitu aja dulu ya. Ya nanti aja kalau ada pertanyaan nanti ya. Susul aja ya. Ini udah malam. Oke. Kita tutup saja dengan doa Rabbana atina min ladunka rahmatan benar. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fiikum wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.